Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama kedua teman saya akan menjelaskan video presentasi tentang demokrasi kita yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hatta. Sebelum memulai video, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Haidar Aldi Wintoro, NIM 2016 014 0078, dan kedua teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Burhan Haji Santoso dengan NIM 2016 014 0101. Ya, nama saya Fajar Karniawan, saya NIM 095 angkatan 2016. Saya mau menjelaskan tentang demokrasi kita dengan subbab tindakan-tindakan presiden. Pada tahun 1963 sampai 1966, tindakan pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Menurut UUD 1945, Presiden konstitusional yang tidak bertanggung jawab atas pembentukan kabinet yang tidak dapat diganggu-gugat dan mengangkat dirinya sendiri menjadi permatur kabinet. Jadi, dia melakukan tindakan yang bertanggung jawab tetapi tidak bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Menurut UUD 1945, presiden adalah kepala eksekutif. Pada parlemen yang ada menurut UUD 1945 dan tersusun menurut pemilihan umum 1955 diakui sebagai DPR, sementara tindakan presiden itu bertentangan dengan konstitusi dan dia dibenarkan oleh partai-partai dan suara yang terbanyak di DPR. Minoritas menganggap perbuatan presiden itu sebagai pemaksaan, tetapi mereka menyesuaikan dirinya sendiri dengan kenyataan yang baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Soekarno mendasarkan segala tindakannya atas pendapat bahwa revolusi untuk mencapai Indonesia adil dan makmur itu belum selesai. Sebelum tercapainya Indonesia adil dan makmur, Presiden Soekarno masih menjalankan revolusi yang bersifat sementara. Presiden Soekarno tidak mencela adanya demokrasi. Ia menjelaskan bahwa Indonesia akan menjalankan demokrasi gotong royong untuk menghasilkan warga Indonesia yang dapat bekerja sama antar sesamanya. Selain itu, Presiden Soekarno tidak ingin menggunakan demokrasi seperti yang dilakukan oleh pihak barat, yaitu demokrasi free fight yang dapat menimbulkan perpecahan sesama warga Indonesia. Maka dari itu, Presiden Soekarno mengganti demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin, yang dimana demokrasi terpimpin adalah cara untuk menjalankan suatu pemerintahan yang berpusat oleh pimpinan, yaitu Presiden Soekarno. Presiden berharap bahwa seluruh elemen masyarakat dapat mendukung adanya demokrasi tersebut. Golongan masyarakat diantaranya golongan Islam, golongan komunisme, tentara. Titik berat pemerintahan dan perundang-undangan pada masa itu tidak lagi bergantung pada parlemen, melainkan bergantung pada dua badan yang dibuat oleh Presiden Soekarno, yaitu Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang Nasional. Dalam sistem ini, tugas Dewan Perwakilan Rakyat adalah membuat dasar-dasar hukum atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh Presiden berdasarkan pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang Nasional. Dengan cara begitu, Presiden Soekarno berpendapat bahwa segala perundingan dan perumusan masalah tidak lagi bertele-tele dan akan berlangsung secara cepat karena dua badan Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang Nasional itu langsung ditunjuk oleh Presiden Soekarno, dan kedua badan tersebut dapat mendesak tugas Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengeluarkan dasar-dasar hukum secara cepat.
Tetapi pada masa itu seluruh anggota DPR itu dipilih oleh Presiden Soekarno yang menyebabkan hancurnya demokrasi yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Dan Presiden Soekarno dicap sebagai pemimpin yang diktator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subbab yang ketiga dari bab 5, yaitu demokrasi hilang sementara. Atas dasar Pancasila sebagai ideologi negara, direncanakan UUD yang menjadi sendi politik negara dan politik pemerintah yang dapat dibanding setiap waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan. Dalam UUD 1945 tertulis, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR ini menerapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara yang memilih presiden dan wakil presiden. Ia bersidang sedikitnya 5 tahun sekali. Dalam peraturan ini tersimpul maksud pemerintah Indonesia berdasar pada rencana berkala. Peraturan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi menegakkan sekali lagi bahwa Republik Indonesia berdasarkan demokrasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 3 golongan urutan rakyat. Pertama, DPR sebagai urusan politik, kedua, urusan-urusan daerah yang maksudnya menjaga kepentingan ekonomi, sosial, kultur. Mereka lebih banyak mengabaikan dasar-dasar Pancasila dibanding menaatinya. Dan pada akhirnya Indonesia semakin jauh dari cita-citanya. Sejarah Indonesia sejak 10 tahun terakhir ini seolah-olah mencerminkan apa yang dilukiskan Schiller. Ein große Epoche hat das Jahrhundert geboten. Aber der große Moment findet ein kleines Geschichte. Artinya, suatu masa besar dilahirkan abad, tetapi masa besar itu menemui manusia kecil. Tetapi sejarah memberi harapan juga kepada manusia. Suatu barang yang bernilai seperti demokrasi baru dihargai apabila hilang sementara waktu. Asal bangsa kita mau belajar dari kesalahannya dan berpegang kepada ideologi negara dengan jiwa yang murni. Insya Allah, demokrasi yang tertidur sementara akan bangun kembali. Terima kasih, begitu penjelasan dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.